kondisi kaum muslimin di zaman-zaman fitnah. Di antara gambaran yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan faktor dari manusianya yang menjadikan fitnah semakin membesar, bergelombang atau membara. Di antaranya seperti Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, inna min asratis sa'ah ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharaz zina. Sesungguhnya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr, dan munculnya perzinaan. Diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama, dan diangkatnya ilmu berarti celah tersebarnya kebodohan. Diangkatnya atau diwafatkannya para ulama, maka umat ini pun dia akan mencari pemimpin dari kalangan para juhala. Dan ketika yang mengendalikan urusan para juhala, maka sebagaimana yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tersebar kesesatan-kesesatan yang menggelapkan manusia. Innallaha la yaqbidul ilma yang tasiuhu minal ibad intisaan, walakin yang tasiuhu biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan wa idza su'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu ini dengan begitu saja menghilangkan ilmu dari dadanya para hamba, akan tapi dengan cara mematikan para ulama, sehingga ketika telah tidak ada ulama di satu wilayah, manusia akan mengambil pemimpin dari kalangan para juhala, dan ketika ditanya dia akan berfatwa tanpa ilmu, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Sehingga ketiadaan ulama ikhwati fillah adalah musibah, karena yang tersebar adalah kebodohan dan kegelapan. Dunia tanpa ulama adalah kegelapan, ad-dhalal, kesesatan, wad-dhulam, kegelapan, wal halak, dan kebinasaan. Karena yang tersebar adalah kebodohan, dan kebodohan adalah pangkal seluruh kehancuran dan kebinasaan kehidupan. Maka berbahagialah orang-orang yang mereka senantiasa bersama dengan para ulama, atau keberadaan ulama di tengah-tengah mereka. Di antara kondisi kaum muslimin juga apa yang digambarkan Nabi dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun yusaddaqu fihal, atau ya'ti 'alan nasi sanatul khada'at, akan datang para manusia sanawatul khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Apa yang dimaksudkan dengan sanatul khada'at? Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fiha sadiq wa yu'ammanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiqu fiha ar-raybidah wa mar-raybidah ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah. Akan datang tahun-tahun tipuan,
yang di dalamnya di antara dikatakan yusaddaqu fil kadhib, orang-orang yang pendusta dianggap jujur. Orang-orang yang pendusta dianggap jujur. Sekarang ini kawan, di antaranya dengan media-media yang penuh dengan kedustaan, kalau seandainya para ulama yang jujur itu menyampaikan berita dianggap dusta, diingkari, dicaci maki. Sedangkan orang yang mereka jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur. Yusaddaqu fil kadhib wa yukadzdzabu bis shadiq. Ulama seandainya mereka menyampaikan berita yang sahih tentang kondisi kaum muslimin, maka di antaranya akan muncul pengingkaran yang sangat keras. Tapi para dajjal yang bicara tentang kenyataan, bagaimana dianggapnya adalah kebenaran mutlak. Berapa banyak berita-berita hadis yang didustakan, sedangkan hadis adalah sejujur perkataan dari Nabi, sebaik-baik petunjuk. Diingkari, didustakan. Tetapi ucapan-ucapan para dajjal dan para kadzdzab dianggap seakan-akan wahyu yang tidak mengandung kedustaan. Demikian pula para pengkhianat dianggap amanah, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Bahkan orang berlomba-lomba menunjukkan dirinya adalah orang yang amin. Pilihlah saya, teruji, amanah. Oh, Masya Allah, pujiannya selangit. Yang kemudian prakteknya nanti pengkhianat semuanya rata-rata. Orang yang betul-betul mereka amanah, maka terkubur di tengah-tengah kehidupan. Kemudian banyak bermunculan, dan para pembicara-pembicara di zaman itu para ruwaibidah. Ini orang-orang yang bodoh tentang agama, tetapi berbicara tentang masalah umum, masalah jihad, penumpahan darah, pengkafiran yang menyangkut ini kaum muslimin, kepentingan umum kaum muslimin luas, sehingga betul-betul membahayakan atau menyesatkan banyak manusia. Dan ruwaibidah di zaman kita tentu kita tidak sulit untuk melihat kenyataan berapa banyak para juhala yang menguasai pembicaraan dan para ulama ditinggalkan oleh umat. Di antara pula ikhwan yang digambarkan di zaman fitnah-fitnah, sabda Nabi SAW, min iqtirabis sa'ah, di antara dekatnya hari kiamat, antur faal ini asrar wa tuda'a al akhyar wa yuftaha al qaul wa yukhzana al amal wa yuqra'a bil qaum al masnah laisa fihim ahadun yungkiruha wa mal masnah maktutibat siwa kitabillah. Dikatakan di antara dekatnya hari kiamat, satu, antur fa'al asrar wa tuda'al akhyar. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk diangkat, jadikan idola, ditampilkan sehingga menjadi tokoh yang dielulukan, sedangkan dia asrar. Yang paling gampang diantaranya adalah fenomena kehidupan para artis, syaribul khamr, pecandu, kemudian zani, wazaniyah, tetapi idola di tengah-tengah masyarakat. Atau diangkatnya pejabat-pejabat yang rusak,
Orang-orang yang buruk diangkat menempati posisi penting. Orang-orang rusak mereka diangkat. Sedangkan orang-orang yang baik tenggelam, diletakkan, dihinakan. Para ulama dihinakan, orang baik dihinakan, sehingga yang bermunculan adalah para orang-orang yang rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, rusak pemikirannya. Kemudian wa yuftahal qaul wa yuhsanal amal, dibukanya perkataan, artinya banyak bicara, pembicaraan banyak, ahli debat, ahli jidal, orang berlomba-lomba untuk menjadi para khutbah, para ahli pidato, pandai bicara, ilmu mantik kemudian dipelajari di mana-mana, bagaimana bisa bicara dengan ini logika-logika mereka. Akan tapi amal tertutup, amal digudangkan. Artinya amal sedikit bermunculan, kayak barang yang tertutup. Yang banyak adalah kalam, pembicaraan. Dan ini menunjukkan fenomena hati yang kerasnya hati di tengah-tengah kehidupan manusia. Sedikit amal yang bermunculan, pembicaraan Masya Allah. Kemudian dibacakan di tengah-tengah kaum al-masnah, dan tidak ada yang mengingkari. Apa itu al-masnah? Semua yang dijadikan panduan selain kitabullah Al-Quran. Al-Quran bahkan disingkir-singkirkan, bahkan nggak boleh kau campur dalam kehidupan. Selain Al-Quran dijadikan sebagai panduan kehidupan, kewajiban, harus kemudian ditrainingkan, terus disampaikan, sehingga menjadi panduan kehidupan, padahal bukan kitabullah. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perkara tersebut. Syalbani diantaranya menerangkan hadis ini, itu diantara fenomena yang ada, orang digerakkan kepada kitab-kitab mazhab dan tidak peduli dengan dalil yang ada. Tentu hadis ini pun lebih umum, semua yang dijadikan sebagai panduan kehidupan selain kitabullah, itulah ini diantara zaman buruknya zaman yang ada.